Benua Afrika adalah benua yang sangat luar biasa. Sering disebut benua hitam, di benua ini kita bisa menemukan berbagai keunikan yang gak terdapat di tempat lain. Yang paling dikenal dari benua Afrika biasanya adalah penduduknya yang berkulit gelap, alamnya yang keras dan gersang, dan kehidupan satwa liarnya yang luar biasa. Namun, tentu hal-hal menarik dari benua Afrika tidak sebatas itu saja. Yuk, pelajari beberapa di antaranya, tapi kita hanya akan membahas keunikan dalam hal ketampakan dan sumber daya alamnya saja. Inilah dia fakta unik tentang alam benua Afrika. Bumi kita dibagi dengan garis hayal bernama garis bujur dan garis lintang. Garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich di Inggris membagi bumi menjadi belahan timur dan barat. Sementara, garis lintang 0 derajat alias garis khatulistiwa membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Nah, seperti bisa kamu lihat, benua Afrika adalah satu-satunya benua yang melewati kedua garis 0 derajat tersebut. Makanya, sebenarnya bisa dibilang bahwa benua Afrika terletak di 4 belahan bumi sekaligus, yaitu belahan utara, selatan, timur, dan barat. Tak hanya danau-danau besar, sumber air berupa sungai pun ada di Afrika, bahkan sungai yang berstatus terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Memiliki hulu di Danau Victoria, Sungai Nil mengalir hingga sejauh 6.695 km dan berakhir di Laut Mediterania atau Laut Tengah. Panjang ini sama dengan 85 kali Anda bepergian dari Jakarta ke Surabaya. Kira-kira berapa hari dan berapa banyak bahan bakar yang Anda perlukan untuk perjalanan tersebut? A-C-U-I-O itu merupakan huruf vokal, yaitu bagian huruf yang berfungsi menghidupkan bunyi. Selain itu, huruf vokal juga sangat penting untuk memberikan makna bagi rangkaian sebuah kalimat. Kalimat yang dirangkai dengan huruf hidup akan menghasilkan arti dan mudah dipahami. Alfabet adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang fonem vokal dan konsonan. Kata alfabet diambil dari bahasa Yunani, dari dua huruf pertama tulisan mereka, yaitu alfa dan beta. Alfabet berbeda dengan abjad, yang biasanya tidak memiliki lambang vokal. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah abjad juga bisa merujuk kepada huruf alfabet. Masing-masing huruf menggambarkan satu bunyi atau lebih. Contoh huruf E dapat menggambarkan bunyi E dalam kata bebek, E dalam kata senang, atau E dalam kata tegak. Huruf dalam abjad biasanya mempunyai urutan tetap, seperti pada alfabet yang terdiri dari 26 huruf dimulai dari A hingga Z. Di dunia ini ada bahasa yang mempunyai alfabet terpendek yakni bahasa Rotokas yang hanya memiliki 12 huruf dalam alfabet mereka loh. Nah, Rotokas merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Bougainville Utara. Pulau Bougainville merupakan pulau yang bersemayam di sebelah timur New Guinea, yang merupakan bagian dari Papua Nugini. Berbeda dengan bahasa Rotokas yang memiliki 12 huruf. Kalau kita ingin mengetahui bahasa dengan huruf paling banyak, maka bahasa dengan huruf paling banyak adalah Khmer yang digunakan penduduk negara Kamboja dengan 74 huruf, termasuk beberapa tanpa penggunaan saat ini. Kira-kira bisakah kita menghafal 74 urutan huruf tersebut? Mengingat masih banyak yang salah dalam mengurutkan alfabet kita yang hanya berjumlah 26. Alpukat atau avokat adalah tumbuhan penghasil buah dengan nama sama. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Walaupun buahnya tidak manis, tetapi beraroma khas dan halus, dengan tekstur halus. Di Indonesia sendiri, terdapat minuman dengan olahan alpukat, yaitu jus alpukat. Biasanya jus alpukat ini ditambah susu coklat. Terkadang juga ada makanan penutup dengan bahan alpukat. Alpukat termasuk dalam buah beri yakni buah berdaging dengan biji tunggal. Buah beri adalah tipe buah berdaging yang paling umum ditemui dan dagingnya banyak yang dapat dimakan. Buah tumbuhan beri merupakan tipe dasar, tetapi banyak buah populer lainnya yang merupakan tipe ini, seperti buah anggur, buah terung-terungan, terong, tomat, dan cabai, buah jambu-jambuan, jambu air. Beberapa buah beri ada yang beracun, seperti buah kentang namun bukan yang terlalu bahaya kalau diolah dengan benar. Jadi ternyata alpukat dan anggur tidak jauh berbeda. Angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang berkembang dari masyarakat Sunda,
Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Rieck, yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia, menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya. Melalui alat musik angklung, maka pemerintah juga akhirnya memasukkan gambar angklung ke dalam mata uang koin pecahan Rp1.000 pada uang edaran emisi tahun 2010. Hal itu bertujuan supaya anak muda di era saat ini bisa mengetahui bahwa terdapat alat musik Sunda yang telah berhasil dikenal di mata dunia. Dalam membuat alat musik angklung, tidak bisa menggunakan sembarang bambu, diperlukan bambu yang khusus, yaitu bambu hitam atau awi wulung giganto celo ater, bambu tali giganto celo apus, dan bambu tutul bambusa vulgaris. Oleh masyarakat Sunda, 3 jenis bambu itu adalah bambu yang mempunyai kualitas bambu terbaik selama masa penjajahan Portugis dan Belanda. Angklung adalah alat musik yang digunakan oleh orang-orang lokal saat perang melawan penjajah. Iringan musik angklung di medan perang dipercaya dapat membangkitkan semangat para pejuang yang berperang melawan penjajah dengan senjata seadanya. Angsa adalah burung anseriformes, yakni semua spesies dalam urutan ini hidup di permukaan air. Mereka semua memiliki kaki yang digunakan untuk berenang. Spesies terbesar dari angsa, yaitu angsa putih, angsa trompet, dan angsa whooper dapat mencapai panjang 60 inci dan berat 50 pon. Bentangan sayap mereka dapat mencapai panjang 3 meter. Ukuran angsa jantan umumnya lebih besar dan lebih berat. Spesies di belahan bumi utara memiliki warna bulu yang putih bersih, tetapi angsa di belahan bumi selatan berupa campuran warna hitam dan putih. Angsa hitam Australia, Cygnus atratus, berwarna hitam secara keseluruhan, kecuali bulu yang digunakan untuk terbang pada bagian sayapnya. Angsa hitam muda berwarna abu-abu cerah. Angsa makan di daratan dan di air. Mereka hampir selalu bersifat herbivora, meski sejumlah kecil hewan akuatik kecil menjadi mangsa mereka. Di perairan, makanan mereka dapatkan dengan menyaring air, dan makanan mereka terdiri dari akar-akaran, batang, dan daun tanaman akuatik dan tanaman dalam air. Angsa membentuk ikatan monogami, yaitu hewan yang hanya memiliki satu pasangan. Namun perceraian kadang-kadang terjadi jika proses bersarang mengalami kegagalan, tetapi kalau sukses hubungan ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, ikatan ini dapat berlangsung seumur hidup. Memiliki bulu putih yang menutupi sekujur tubuhnya membuat angsa terlihat semakin cantik. Angsa adalah salah satu hewan yang memiliki bulu terbanyak. Jumlah semua bulu angsa kalau Anda hitung adalah 25.000 helai. Kalau bulu ini dijadikan bola peluncur untuk bermain badminton, seekor angsa bisa menghasilkan berapa banyak kok, ya? ATM adalah akronim dari Anjungan Tunai Mandiri, dan merupakan sebuah mesin elektronik yang memberikan pelayanan secara otomatis kepada nasabah. Dalam hal ini, fungsi ATM adalah menyediakan pelayanan mandiri, sehingga nasabah dapat melakukan penarikan uang atau transaksi non-tunai lainnya secara mandiri. Keberadaan ATM tentu memberikan aksesibilitas yang sangat memudahkan nasabah. Pasalnya, mereka tidak perlu selalu datang ke bank untuk melakukan penarikan uang. Hingga kini, fitur pelayanan pada ATM semakin ditingkatkan mulai dari layanan transfer, pembayaran tagihan, pembelian, dan sebagainya. ATM adalah sebuah solusi yang dihadirkan untuk memberikan layanan secara optimal kepada nasabah tanpa terbatas waktu operasional bank dan lokasi yang terbatas. Penggunaan ATM tentu membutuhkan kartu ATM di mana nasabah akan mendapatkan kartu tersebut saat membuka rekening. Selanjutnya, nasabah hanya perlu memasukkan PIN untuk mengakses mesin ATM. Penemu mesin ATM hingga kini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan oleh Luther George Simjian, tapi yang resmi dinyatakan adalah John Shepherd Baron. Mesin ATM pertama di dunia adalah milik Bank Barclays, dipasang pada 1967. Karena semakin menjadi kebutuhan masyarakat,
mesin ATM kian bertambah. Kini, sudah terpasang jutaan mesin ATM di dunia, umumnya tersebar di berbagai minimarket dan pom bensin. Mengutip History, diperkirakan satu mesin ATM dipasang di dunia setiap 5 menit. Kira-kira lama kamu sekali mandi tahu pemasangan ATM? Mesin ATM tercepat di dunia berada di Swiss, dengan kecepatan penarikan uang sebesar 18 detik. Wow, itu cuma beberapa kali kedipan mata. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan juga merupakan massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Berat awan dapat didefinisikan menjadi dua macam, yakni berat tetesan air di awan dan berat tetesan air ditambah berat udara. Selain itu, berat awan juga berbeda-beda, bergantung pada jenis awannya. Mengutip West Geological Survey, USGS, awan kumulus diperkirakan memiliki kepadatan sekitar 0,5 gram per meter kubik. Dengan demikian, awan 1 km per kubik berarti sama dengan 1 miliar meter kubik. Jika dihitung, 1 miliar X 0,500 juta gram tetesan air di awan. Berarti, berat awan sekitar 500.000 kg atau sekitar 551 ton. Seolah-olah ada 90 ekor gajah yang mengambar di langit. Bisakah kita bayangkan itu? Namun, awan yang berat tersebut bisa tetap mengambang karena udara di bawahnya lebih berat dari kepadatan awan. Apabila angin sedang bergerak kuat di langit, awan akan terlihat bergerak cepat dan berpindah tempat. Dilansir dari Earth Eclipse, pada dasarnya kecepatan awan dipengaruhi oleh pergerakan angin dan juga jenis awannya. Sedangkan untuk arah kemana awan pergi, juga bergantung pada angin. Awan bisa bergerak secara vertikal ataupun horizontal, ke arah timur ataupun barat. Awan terbentuk di atmosfer bumi dan bersifat ringan. Karena sifatnya inilah, angin mudah meniup dan membawa awan, sehingga terlihat bergerak di langit. Tidak ada yang tahu pasti soal kecepatannya, tetapi umumnya awan bisa bergerak dengan kecepatan 30 hingga 250 mil per jam. Seperti kecepatan mobil Koenigsegg Gemera, bisa Anda bayangkan berapa cepat?